Oke guys, balik lagi di videonya Elite Motor. Hari ini kita ngebahas sedan paling luxury dari BMW. Ini adalah BMW 735i M Sport. Nah, tampilan depannya mobil ini tuh mirip banget sama versi SUV-nya BMW X7. Grill gede, lampu sipit-sipit, dan ada lampu proyektor LED di bagian bawahnya. Nah, ini grillnya di bagian pinggir-pinggir itu ada lampunya. Dan yang gue suka di BMW seri 7 ini ada di bagian welcome light. Jadi pas mobilnya mati, kita deketin mobilnya, dia itu lampunya nyala kayak kristal-kristal gitu. Dan ini adalah tipikal bentuk modern BMW. Grill gede, lampu sipit. Oke guys, untuk bagian sampingnya, ini untuk sedan ukurannya panjang banget. Nah, makanya supaya mempermudah lu bermanuver naik mobil ini, dikasih 4-wheel steering sama BMW. 4-wheel steering itu apa? Jadi pas lu puter nih setirnya itu kan yang belok biasanya kalau mobil biasa itu cuma ban depannya doang. Nah kalau ini ban belakangnya itu ikut belok sepersekian derajat, nggak sebanyak ban depannya, tapi itu cukup ngebantu lu pas lu puter balik atau lewat jalan-jalan sempit karena emang ini mobilnya panjang. Habis itu yang bikin mobil ini lebih kerasa orang kayanya pas lu pencet tombol di sini. Dia bisa langsung auto kebuka. Nah, lu tinggal masuk, di dalamnya ada tombol untuk nutup pintunya secara otomatis lagi. Untuk nutupnya, dia tetap bisa guys. Gitu. Nah, untuk velg ya mobil ini pakai ukuran ring 20, tipenya 907M, style 907M. Dan dia punya ukuran yang belang depan dan belakang. Ukuran bannya ya, 255/45 untuk yang depan. Nah, untuk yang belakang dia 285/40. Kalau menurut gua bentuk velgnya itu sporty tapi tetap masih bisa masuk ke kelas luxury gitu sih. Nah, guys, mobil ini kan badannya gede, makanya dikasih mesin yang bisa kita bilang gede. 3000 cc twin power turbo yang ngasilin power 246 horsepower. Dan untuk torsinya 426 Nm. Tuh. Supaya driving experience lu lebih smooth lagi, dikasih 8-speed automatic gearbox yang udah pasti ada manual mode-nya. Nah, untuk bagian belakangnya ini lampunya lebih sipit lagi dibanding sama yang bagian depan. Itu cuman literally strip gitu doang. Nah, ini jadi lampu sen dan lampu brake light ya. Untuk lampu mundurnya, dia ada di tengah bawah plat nomornya. Jadi rasanya kayak mobil-mobil F1 tuh, lampu belakangnya di bagian sini. Nah ini di bawah logonya ada tombol untuk ngebuka bagasi. Jadi ini udah jelas banget. Biasanya kan dia di atas plat nomor, karena plat nomornya di bawah sini, jadinya ya tombolnya di sebelah sini gitu. Selain pakai tombol, mobil ini juga udah ada kick sensornya guys. Nah, untuk ukuran bagasinya karena mobilnya udah panjang, jadinya lu dapet ukuran bagasi yang gede juga. Golf bag lu, terus tennis bag lu ini semua masuk sini. Koper-koper kalau lu keluar kota naik seri 7, ini juga masuk lah koper-koper ukuran medium gitu guys. Untuk power back door nih ya, pas nutup itu tuh kayak kalem gitu loh, jadi kayak adem. Bukan tipikal power back door yang kalau nutup dia ngebanting gitu. Jadi ini mobil bener-bener gentle giant lah bisa kita bilang. Nah, yang spesial dari BMW 735 ini ada di bagian interiornya. Jadi langsung aja kita masuk. Untuk bagian interiornya nih, kita bahas dari depannya dulu. Untuk bagian depan, walaupun ini diutamakan untuk supir, tapi lu tetap dapat enaknya, tetap dapat mewahnya, tetap dapat nikmatnya. Nah, habis itu di depannya ada apa aja? Nih gue jelasin ya. Pertama lu dapat layar nih yang ukurannya 14,9 inci
Dan ini isinya itu udah lengkap banget, udah semuanya tuh serba dari layar ini. Ada Spotify, lu bisa YouTube juga, ngatur jok, ngatur mobile device, Android Auto, Apple CarPlay, nutup pintu dan buka pintunya ini juga dari layar, ngatur AC-nya semua. Pokoknya ini layar udah ngerjain semua yang lu perluin. Nah, geser sedikit, ini udah curve display ya, ngomong-ngomong curve display nyambung sama si digital speedometernya. Ukurannya 12,3 inci. Ini juga sama kayak si layar tengahnya, ini nampilin semua informasi yang lu perluin dan tampilannya bisa lu ganti-ganti juga. Tuh, ini gue lagi pakai yang reduce view, jadi dia nampilin hal sesedikit mungkin, cuman kayak nampilin speedometernya, pintu mana, seatbelt mana yang belum dipasang, dan udah itu aja, bensin. Nah, bisa juga lu atur augmented view, pokoknya semuanya itu, navigation, lagu mana yang lagi lu play, itu semua bisa lu tonjolin gitu. Nah, selain dapat layar di tengah dan dapat speedometer di sini, lu juga dapat heads up display. Itu tampilannya juga bisa lu ganti. Pokoknya di mobil ini itu udah serba lengkap banget. Nah, geser lagi nih. Gue tahu penasaran sama ini nih sebenarnya, si biru-biru yang kelap-kelip diamond itu apa? Ini adalah si ambient light-nya. Warnanya bisa lu atur. Dia juga nampilin kayak bukan sekedar lampu doang, dia kalau yang pintu kebuka dia itu kedip-kedip ngasih tahu pintunya masih kebuka. Kalau misalkan kita nyalain hazard, dia berubah jadi merah ngasih tahu kalau misalkan hazardnya lagi nyala. Ya, tapi ini udah tipikal mobil modern sih, ambient light ada di mana-mana. Kita lagi pakai mode yang ekspresif, jadi dia kayak gerak-gerak gitu. Dan ini di bagian casing luarnya ini tuh dia kayak diamond gitu, karena di mobil ini temanya itu diamond banget gitu loh, supaya dapat mewahnya, supaya dapat luxury-nya gitu. Di tengahnya lu dapat wireless charger, ini wireless charger, 2 cup holder, dan masih sama kayak BMW pada umumnya, ada dial, ada volume, ada tombol untuk ngatur mode mobil lu, ada juga untuk naikin si mobilnya, siapa tahu lu lagi lewat jalan yang jelek gitu kan, dan ada shifter plus start stop button juga di bagian sini yang masih satu tema kayak ambient light-nya, per diamondan gitu guys. Tuh nih, ini dial, ada shortcut-nya, pokoknya ini udah serba lengkap banget. Tuh, di dalam sini kalau lu nggak mau pakai wireless charger, lu dikasih 2 colokan Type C dan 1 power outlet. Nah, tuh lengkap kan. Nah, joknya ini kalau lu duduk di sini, duduk di seri 7 ini rasanya udah kayak duduk di atas awan. Dan itu baru bagian depannya, lu belum duduk di bagian bosnya, di bagian belakang. Joknya ini udah full electric seat, ada memory seatnya juga, ada heated and ventilated seatnya. Itu baru untuk bagian ajudan dan supirnya, belum lu duduk di bagian belakang, tempat di mana sang bosnya duduk. Tuh mantep banget, mantep. Pokoknya lu, walaupun lu misalkan tugas lu cuman nyetir doang ya, lu tetap dapat nikmatnya. Dan driving feeling di mobil ini tadi pas gue bawa dari showroom ke tempat syuting, itu bener-bener soft banget, bener-bener nyaman banget. Lewat jalan-jalan yang gelombang-gelombang itu nggak ada rasanya sama sekali. Enak banget. Oh ya, ini buat yang penasaran, itu kayak pattern karbon gitu ya, tapi gua nggak tahu ini karbon asli atau enggak. Nah, geser lagi tadi kita bagian supir nih, masih bahas bagian supir. Setirnya itu sebenarnya simple aja ya. Palang 3, yang kanan untuk lo ngatur digital speedometer, gedein kecilin volume, ngangkat telepon dan segala macemnya. Yang sebelah kiri untuk cruise control, lu dapat pedal shifter juga. Dan ini nih, si bolong-bolong ini nih, lu lihat nggak sih kayak segitiga ini. Nah, ini tuh kayak bikin vibe si setirnya itu jadi kayak setir mobil sport, mobil-mobil balap. Gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena ini yang M Sport kali ya, jadi ada si ininya. Terus setirnya flat bottom, walaupun mobilnya udah gede, lu tetap dikasih flat bottom supaya lu dapat leg space tambahan. Nah, untuk ngatur setirnya dia juga udah
elektrik guys. Jadi bukan seatnya doang yang udah elektrik, untuk ngatur setirnya dia juga udah elektrik. Berarti electric tilt and telescopic. Nah itu bahasanya. Dari tadi kita ngomongin dashboard, ngomongin layar, ngomongin speedometer, ngomongin tombol tengah. Kita nggak ngelihat kisi-kisi AC. Karena di BMW 735 ini, di seri 7 ini, si kisi-kisi AC-nya itu dibikin kayak tersembunyi. Nah, ini nih, sela-sela ini, space-space kecil ini, itu bolongan AC-nya. Terus yang lampu hijau ini, garis 0 sama 1, itu untuk buka nutup si AC-nya. Tinggal pakai sentuhan jari aja. Nah, untuk ngarahin AC-nya, lu pakai ini nih, tombol di bawah sini. Nah, ntar dia berubah tuh arahnya. Caranya sebenarnya sama kayak lu ngendalin AC-AC pada umumnya, cuman ya dia dibikin hidden, makanya tombolnya juga jadi hidden gitu. Untuk lu ngebuka storage yang ini di bagian kiri, itu lu pakai tombol yang ada di tengah sini, tinggal lu pencet aja. Pas lu pencet, dia kebuka, dan kebukanya itu slow gitu ya, adem. Dia berarti kebukanya secara elektrik. Kalau misalnya lu mau buka manual itu nggak ada, itu cukup pakai tombol di sini aja. Nah pas nutup, nah itu baru manual. Terus pas lu nutupnya juga, itu jadi kayak enak banget ya, gerakannya tuh ringan gitu, kayak pakai satu jari aja tuh bisa. Jadi ya ini baru bagian depannya aja. Kalau memang lu udah amazed sama bagian depannya, gimana kalau kita pindah ke bagian belakangnya supaya lu lebih amazed lagi. Tadi kan pas kita ngomongin samping, gue udah ngejelasin kalau mobil ini pintunya bisa kebuka sendiri. Nah kalau misalnya lu dari dalam, lu tetap bisa ngebuka pintunya sendiri pakai tombol yang ini nih. Nah kalau misalnya lu mau ngebuka manual, lu bisa pakai button yang ini. Nah seandainya dua tombol ini rusak atau lagi kenapa-napa gitu ya, lu tetap disediain emergency di bagian bawah sini nih, tuas. Jadi kalau lu tarik ya ini jadinya kayak pintu mobil pada umumnya gitu. Jadi yang ini untuk otomatis, yang ini untuk buka biasa, nah yang ini untuk emergency guys. Jadi satu pintu tuasnya ada 3. Oke guys, tadi gue bilang pas di bagian depan, di bagian belakang adalah tempat paling istimewanya. Terutama di bagian tempat gue duduk nih, belakang kiri. Kenapa? Karena yang bisa duduk selonjoran kayak gue ini sekarang itu cuman di bagian kiri. Kenapa kayak gitu? Karena kalau lu mau senderan kan yang depannya harus maju. Nggak mungkin kan yang sebelah kanan supirnya lu duduknya jadi kayak begini nyetirnya. Jadi yang bisa selonjorannya cuma di bagian gua lah ya. Jadi kalau lu bener-bener the true big boss, the biggest boss ever, lu pasti duduknya di belakang kiri. Nah di bagian belakangnya lu dapat apa aja? Pertama lu dapat wireless charger. Nah ini ada tombol dipencet, dia maju, lu dapat 2 cup holder, terus dapat storage space yang ada 2 colokan Type-C-nya. Nah, tuh, sambil selonjoran, paling enak lu menikmati pemandangan pakai panoramik yang ini gede banget, jadi hampir ujung ke ujung si atap mobilnya. Selain itu, di tiap jendela nih, jendela kiri, kanan, dan belakang itu ada blinds-nya atau ada privacy screen-nya, jadi dia bisa nutup, ntar gua kasih lihat. Nah, ini di tengah kosong, kisi-kisi AC aja. Ini lu atur-atur kayak gini, masih sama kayak bagian depan. Cuman yang di sini dia nggak terlalu hidden kayak si bagian dashboard-nya. Nggak cuman di sini kisi-kisi AC-nya, ada di bagian bawah jok depan dan ada juga di pilar. Nah, di atas kisi-kisi AC-nya lu dapet ini nih, hanger. Karena kalau lu naik seri 7 biasanya kan lu pakai jas ya. Nah, ini untuk ngegantungin si jas lu, atau ya kalau lu habis dari Indomaret gantungin belanjaan Indomaret lu. Udah sebenarnya kayak gini aja? Enggak dong. Nih, untuk ngatur posisi duduk lu, AC lu, semuanya itu pakai remote. Ya bukan remote sih sebenarnya. Per tombol-tombolan touchscreen, layar kecil ini ya dari sini. Jadi untuk ngatur reading light lu nih, layar lampu di atas, sampai belibet gue saking banyak yang harus gue jelasin. Itu pakai layar kecil di sini. Ambience light itu juga lu atur dari layar kecil di sini. AC, posisi duduk lu untuk naikin dan nurunin si
blindsnya ini juga pakai layar kecil di sini. Yang paling terakhir, yang paling keren di bagian belakang seri 7 ini ada yang namanya theater mode. Theater mode itu apa? Nggak perlu banyak babi bu, langsung aja gua tunjukin. Nih, gua pencet. Nah, theater mode itu dia nurunin layarnya, nutup semua perkorden-kordenan blinds privacy screen lu, nutup panoramik juga, dan dia nurunin layar yang ukurannya 31,3 8K display. Nah, ini bisa di-connect pakai colokan Type-C, HDMI, pokoknya lu kalau duduk di sini lu nikmat banget. Nah, terus layarnya ini kebagi 3, yang tengah itu untuk lu nonton, yang sebelah kiri dan kanan itu bisa di touchscreen. Dia bisa ngatur Bluetooth device lu, di settingan display lu, dan ini posisi layarnya bisa lu atur. Tinggal lu pencet-pencet aja tuh. Dia bisa geser semuanya ke kanan, ke kiri, terus posisi tiltnya dia nih, ini juga bisa lu atur. Oh, ya kan? Canggih. Nah, ini bagian paling istimewanya di BMW 735. Bagian dimana spesialnya si mobil ini gitu. Menurut gua nih ya, mungkin lu main PS di mobil ini, itu lu bisa juga guys. Kalau menurut lu layar ini kurang spesial ya, di bagian belakangnya itu lu dapat heated and ventilated seat. Udah basi kan, di depannya udah ada. Nah, di bagian belakangnya lu bisa juga pijet, alias ada massage-nya. Jadi lu tinggal selonjoran nih kayak gua, nyalain massage-nya. Nyalainnya pakai layar di sini juga BTW. Dan lu tinggal nonton film, guys. Kayak amazing banget gitu loh, kayak seru banget. Ini gue nggak nemu di mobil lain, si teater ini gue baru nemu di BMW seri 7. Dan anak-anak elit pun semuanya pengen nyobain, semuanya tuh penasaran. Pokoknya ini super duper amazing. Mobil seri 7 tadi itu udah include BRI dan BSI, itu untuk servis dan repair. Jadi kalau misalkan lu beli mobil itu, lu nggak usah khawatir lagi. Oke, sampai di sini aja videonya. Kalau lu mau lihat langsung mobilnya, lu bisa datengin kita di Elite Motor, cari kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Oke, jadi thank you udah nonton. Sampai di sini aja, jangan lupa komen, like, share, and subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.